Halo, hai, welcome back to pembacaan hari yang ke-36 bersama Weni. Halo. So, hari ini kami akan baca di dalam Desire of Ages nomor 103 hingga 105. Oke, so sebelum kita mulai, let's pray. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan syurga, pada saat ini kami ingin meneruskan pembacaan kami tentang firman Engkau. Berikan kami hikmat untuk memahami apa yang kami bacakan di dalam firman ini pada hari ini. Ampunkan pelanggaran kami Tuhan, dosa kami, semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Oke, terus. Oke, Weni. Dengan roh yang segan namun penuh sukacita, ia memeriksa dalam gulungan-gulungan surat nubuatan segala kenyataan tentang kedatangan Mesias, benih perjanjian yang akan meremukkan kepala ular itu. Silo pemberi damai itu yang akan menampakkan diri sebelum seorang raja berhenti berkerajaan di atas takhta Daud. Kini waktunya sudah tiba. Seorang pemerintah bangsa Romawi bersemayam dalam istana di atas bukit Sion. Oleh firman Tuhan yang pasti, Kristus itu pun sudah lahir. Gambaran Yesaya yang indah tentang kemuliaan Mesias menjadi pelajarannya siang dan malam. Pucuk dari akar Isai, seorang raja yang akan memerintah dalam kebenaran, menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, perteduhan terhadap angin dan tempat pelindungan terhadap angin ribut, naungan batu yang besar di yang tandus. Israel tiada lagi akan disebut yang ditinggalkan suami ataupun tanahnya yang sunyi, melainkan akan disebut oleh Tuhan yang berkenan kepadaku dan tanahnya bersuami. Yesaya 11 ayat 4, 32 ayat 2, 62 ayat 4. Hati orang buangan yang kesunyian itu dipenuhi dengan penglihatan yang mulia. Sambung. Ia memandang kepada raja itu dalam kemuliaannya, lalu diri pun dilupakan. Ia melihat kemuliaan kesucian, lalu merasa dirinya tidak sanggup dan tidak layak. Ia sudah sedia untuk pergi sebagai utusan syurga, tiada gentar oleh kemanusiaan sebab ia telah memandang kepada ilahi. Ia dapat berdiri tegak dan berani di hadapan raja-raja duniawi sebab ia sudah sujud di hadapan raja segala raja. Yohanes belum mengerti betul sifat kerajaan Mesias itu. Ia mengharap bahwa Israel akan dilepaskan dari musuh-musuh bangsanya, tetapi kedatangan seorang raja dalam kebenaran dan penetapan Israel sebagai suatu bangsa yang suci merupakan tujuan harapannya yang besar itu. Demikianlah ia percaya akan digenapkannya nubuatan yang diberikan pada waktu ia lahir. Dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, supaya kita terlepas dari tangan musuh dan dapat beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Ia melihat bangsanya tertipu, merasa puas akan diri sendiri dan tidur dalam dosa-dosanya. Ia ingin membangunkan mereka kepada cara hidup yang lebih suci, kabar yang telah diberikan Allah kepadanya supaya disiarkan. Dimaksudkan untuk mengejutkan mereka dari kelalaiannya dan membuat mereka gemar karena kejahatannya yang besar itu. Sebelum benih Injil dapat ditanamkan, tanah hati itu mesti dihancurkan. Sebelum mereka mencari kesembuhan dari Yesus, mereka wajib disadarkan lebih dahulu akan bahaya mereka dari luka-luka dosa. Allah tidak mengutus pesuruh untuk memuji-muji orang berdosa. Ia tidak memberikan kabar damai untuk membuai orang-orang yang belum disucikan ke dalam keamanan maut. Ia meletakkan beban berat di atas angan-angan hati orang yang bersalah, serta menusuk jiwa dengan anak panah keyakinan. Malaikat-malaikat yang melayani menghadapkan kepadanya hukuman Allah yang mengerikan untuk memperdalam rasa keperluan, serta mendorong orang itu berseru, "Apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Kemudian tangan yang telah merendahkan ke dalam abu itu mengangkat orang yang bertobat itu. Suara yang telah menemplak dosa dan mendatangkan malu kepada kecongkakan dan sifat suka mencari nama, bertanya dengan belas kasihan yang selembut-lembutnya, "Apakah kau kehendaki ku perbuat padamu?" Ketika pekerjaan Yohanes mulai, bangsa itu sedang berada dalam keadaan gelisah dan rasa tidak puas di pinggir api revolusi. Setelah Archelaus dipecat, Yudea telah berada langsung di bawah kekuasaan Roma. Kezaliman dan pemerasan yang dilakukan oleh gubernur Romawi dan usaha mereka yang kuat dan tetap hendak memasukkan segala lambang dan kebiasaan kafir mengobarkan api pemberontakan yang telah dipadamkan dalam darah beribu-ribu pahlawan Israel. Semuanya ini mempertebalkan kebencian nasional terhadap Roma serta menambahkan kerinduan hendak dibebaskan dari kuasanya.
Di tengah pertikaian dan pergolakan itu, suatu suara terdengar dari padang belantara, satu suara yang mengejutkan dan keras, namun penuh harapan. Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Dengan suatu kuasa yang baru dan asing digerakkannya hati bangsa itu, nabi-nabi telah menabuatkan kedatangan Kristus sebagai suatu peristiwa yang masih jauh di depan. Tetapi disinilah suatu pengumuman yang mengatakan bahwa kedatangan itu sudah dekat. Munculnya Yohanes secara istimewa itu membawa pikiran para pendengarnya kepada pelihat-pelihat dahulu kala. Dalam cara serta pakaiannya, ia menyerupai Nabi Elia. Dengan roh dan kuasa Elia ditegurnya kebejatan bangsa itu dan ditemplaknya dosa-dosa yang telah maharajalela. Perkataannya tegas, tajam, dan meyakinkan. Banyak orang percaya bahwa ialah seorang dari nabi-nabi yang bangkit dari antara orang mati. Seluruh bangsa itu tergerak hatinya, berduyun-duyun orang pergi ke padang belantara. Yohanes memaklumkan kedatangan Mesias serta mengajak bangsa itu kepada pertobatan. Sebagai lambang penyucian dari dosa, dibaptiskannya mereka itu di sungai Yordan. Demikianlah dengan suatu pelajaran penting yang mengandung arti dinyatakannya bahwa orang-orang yang mengaku dirinya umat pilihan Allah itu sudah dinajiskan oleh dosa, dan bahwa dengan tiada penyucian hati dan hidup, mereka itu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Mesias itu. Penghulu-penghulu dan rabi-rabi, sedadu-sedadu, para pemungut cukai, dan para petani datang untuk mendengar nabi itu. Seketika lamanya amaran yang tekun yang datang dari Allah itu mengejutkan hati mereka. Banyak yang bertobat dan menerima baptisan. Orang dari segala lapisan masyarakat menyerahkan diri kepada tuntutan pembaptis itu, supaya boleh mendapat bahagian dalam kerajaan yang diumumkannya itu. Banyak dari antara ahli-ahli Taurat dan orang Farisi datang mengakui dosa mereka dan minta dibaptiskan. Mereka telah meninggikan diri sendiri sebagai orang yang lebih baik daripada orang lain dan telah menuntun orang banyak untuk memandang tinggi kesalahan mereka. Sekarang segala rahasia hidup mereka yang bersalah itu tersingkap. Tetapi Yohanes diberitahu oleh Roh Suci bahwa banyak dari orang-orang ini tidak menaruh keyakinan akan dosa. Mereka adalah pengikut jalannya waktu. Sebagai sahabat Nabi itu, mereka berharap akan mendapat keredaan dari Raja yang akan datang itu. Maka oleh menerima baptisan dari tangan guru muda yang termasyhur ini, mereka bermaksud memperkuat pengaruh mereka dalam masyarakat. Yohanes menghadapi mereka dengan pertanyaan yang tajam ini. Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. So, sampai di sini saja pembacaan untuk hari yang ke-36. So, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang berkenan berkata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan Engkau sebentar tadi, dan biarlah kami terus dijauhkan dari sebarang dosa, biarlah kami terus merendahkan diri kami dan juga mengakui dosa kami di hadapan-Mu Tuhan, agar kami sentiasa berkenan di hadapan-Mu. Berikan kami Roh Kudus Tuhan, agar kami dapat menjadi petunjuk dalam kehidupan kami sehari-hari untuk melakukan sesuatu yang baik di hadapan semua manusia yang berdosa ini Tuhan, dan terutama sekali di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau terus memberkati kami hari-hari yang seterusnya, agar kami akan menjadi lebih baik setiap hari dan terus berusaha untuk menjadi sempurna seperti Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah mendengar doa ini. Ampunkan segala dosa pelanggaran kami. Semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Bye. Bye.